Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mengajak Anda langsung untuk menyaksikan lanjutan wawancara eksklusif Chairman Media Group Surya Paloh berikut ini. Pemirsa, saya masih akan melanjutkan perbincangan masih bersama saya, Chairman Media Group, Bapak Surya Paloh. Pak Surya tadi sudah sedikit berbicara mengenai pemimpin redaksi, ada karakter yang jenaka, yang memiliki obsesi, juga motivasi seperti itu ya. Dan kemudian Metro TV juga dianggap sebagai televisi yang memulai jurnalisme kepeloporan ataupun apa peran signifikan yang kita rasakan menurut Pak Surya? Oh, banyak sekali. Tidak hanya masalah-masalah yang menyangkut memberikan kecepatan dan ketepatan pemberitaan, tidak juga hanya membangun kesadaran masyarakat seperti apa yang saya katakan, bagaimana melihat Indonesia dalam perspektif yang lebih dekat dan mensyukurin kehadiran kita sebagai satu bangsa, dan di sini menyangkut nilai-nilai idealisme kita. Tapi memang posisi dan peran Metro TV tidak kalah pentingnya dalam aktivitas sosial. Kontribusi sosialnya juga tinggi sekali. Kepekaan sosialnya memang terlatih sedemikian rupa. Setiap peristiwa bencana, saya pikir sejarah mencatat Metro yang paling duluan hadir. Ya, apakah itu tsunami di Aceh. Kalau kita bisa flashback kembali, melihat bagaimana refleksi yang sedemikian rupa dalam pengorganisasian yang begitu luar biasa menurut saya dilakukan oleh Metro TV. Itu satu kenangan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya pikir itu satu sumbangsi yang paling berarti untuk negeri ini. Dengan korban ratusan ribu jiwa, ya kan, Metro TV hadir secepat-cepatnya. Dia mampu membangun kesadaran civil society yang lebih solider. Ya. Memimpin rasa kepekaan, kesamaan, kebersamaan di antara kita sesama anak bangsa dalam kematian dan derita yang menimpa masyarakat Aceh dengan peristiwa tsunami waktu itu. Demikian juga peristiwa-peristiwa bencana alam di mana-mana, di Dabiri, di Yogyakarta, di mana saja, di Lombok, di Donggala, Palu. Dan itu memang sudah merupakan suatu istilahnya semacam refleksi yang langsung. Ya, tanpa perlu disebutkan, menit itu ada bencana. Saya pikir Metro pasti akan melakukan aktivitas seperti itu. Nah, hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya memang kita terus menyuarakan bahwa model dan sistem demokrasi kita ini. Ini sebagian dari proses pendidikan politik. Metro memerankan sekali. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Metro itu menghasilkan bagaimana sistem demokrasi ini masih bisa bertahan hari ini. Belum tentu tanpa kontribusi Metro, ya kan, kita bisa merawat jalannya sistem demokrasi yang ada di negeri ini, termasuk kebebasan pers yang kita miliki. Nah, Metro selalu mengingatkan dengan pikiran-pikiran kritis. Betapa kita mensyukurin di dalam hidup di dalam era kebebasan pers, tapi kita menentang kebebasan pers yang absolut. Kenapa? Karena kita tetap berpedoman, kita mau adanya kebebasan pers yang tetap bertanggung jawab. Cuman bedanya, kita kalau dulu bertanggung jawab pada penguasa, nah, sekarang pada eranya, kita memiliki kebebasan pers yang bertanggung jawab pada profesionalisme kita, kode etik kita dalam kode etik jurnalisme itu. Oke, nah Pak Surya, ini berkaitan dengan situasi politik saat ini yang kerap kemudian menarik nama Metro TV seperti itu. Anda sendiri menilai bagaimana kemudian media seharusnya bisa bersikap, terutama dalam situasi politik, dalam tahun politik seperti saat ini? Seperti Metro, nggak usah canggung. Berdiri tegak, mengupayakan bagaimana tingkat objektivitas sebaik mungkin, tapi punya hak subjektivitas dan pilihan. Itu jelas. Nah, mungkin kita mengelola media tidak punya pilihan. Tapi marilah kita berbicara dengan nurani hati dan akal sehat kita. Apa yang sebaiknya yang bisa kita berikan. Kalau kita mau bicara tentang proses pendidikan politik, kita bicara bukan hanya kepentingan yang berhenti pada kelompok tertentu. Ya, kita bicara pada pendidikan menyangkut masalah seluruh komponen dan elemen masyarakat. Metro telah lakukan itu. Metro mengalami berbagai macam pahit getirnya perjalanannya. Dia dihujat
ya, sebagai televisi penista agama misalnya, ya, dia dibekot. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, tidak usah berkecil hati. Ya. Apalagi usia sudah 18 tahun. Ya. Terimalah itu dari bahagian daripada effort perjuangan. Tapi jujurlah pada nurani. Apakah Metro masih konsisten dalam misinya untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik? Nah atau itu Pak tidak? Surya, ketika sudah 18 tahun berdiri, ini harapan Anda sendiri untuk Metro TV seperti apa Pak Surya? Saya mau tetap menjaga prinsip dan nilai-nilai idealisme tadi. Saya sudah katakan berulang kali sebagai pemilik Metro TV, 18 tahun saya nggak dikasih bonus. Coba tanya sama direksinya. Saya cek, apakah staf dan karyawan kita yang 2.500 orang ini, standar pendapatan mereka itu, apakah lebih kurang daripada stasiun televisi manapun di negeri ini? Enggak Pak, katanya. Oh bagus. Semangat mereka masih kuat? Bagus, kalau semangat masih kuat nggak apa-apalah. Oke, itu untuk internal dari Metro TV sendiri Pak Surya. Tapi untuk bangsa, untuk negara, apa harapan Anda posisi Metro TV untuk kehidupan berbangsa dan juga bernegara? Nah seperti saya katakan tadi, sistem dan values nilai yang kita hormatin di dalam menjalankan profesi kita sebagai awak Metro TV. Saya pikir kalau itu dipegang teguh-teguh, konsisten, kita akan bisa melanjutkan sesuatu perjalanan kehidupan kebangsaan kita ini ke arah yang lebih baik. Kalau Metro hanya mengedepankan nilai-nilai komersial misalnya, itu yang saya maksudkan. Dan menyampingkan pikiran-pikiran mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan program-program yang tersedia 24 jam ini. Nah, saya sedih, saya kecewa itu. Saya nggak bangga. Saya boleh barangkali sebagai pemilik Metro TV, ya, katakan seperti tadi, nggak dapat setoran bonus kali ini, tapi berikan saya kebanggaan. Stasiun ini membangun kecintaan rakyat dan bangsa ini terhadap negerinya sendiri. Baik, Pak Surya. Terima kasih atas waktunya dan berbincang dalam peringatan Hari Ulang Tahun Metro TV yang ke-18 ini. Kita harapkan harapan dari Pak Surya untuk Metro TV dapat terwujud dan posisi Metro TV untuk dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara dapat terus kemudian ditegakkan seperti itu ya Pak Surya. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih, Putri.